Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian Sirah Nabawi kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan kisah sahabat mulia Abdullah bin Rawahah, yang mana ada banyak sekali kiprah beliau bersama dengan Nabi sejak Nabi hijrah ke Madinah. Malam hari ini kita lanjut sahabat mulia berikutnya, yaitu Abu Dujana. Pernah dengar Abu Dujana? Abu Dujana ini teroris. Nah, ini kita bukan bicara teroris. Baik. Sahabat mulia yang bernama Abu Dujana. Nanti kita lihat nama aslinya beliau ini adalah kunyah beliau, panggilannya, yaitu Abu Dujana. Maka di antara hal yang menarik di Abu Dujana ini adalah sebelum dan setelah masuk Islam, beliau terkenal dengan sebutan pemilik ikat kepala kematian. Pemilik ikat kepala kematian. Kita sering Pak lihat ya, kalau misalkan di film-film itu biasanya ya, ada ikat kepala, ada yang di lengan, ada tanda-tanda lah ya. Ketika mereka masuk ke dalam peperangan, mereka memiliki ciri khas masing-masing. Nah, sahabat mulia kita malam hari ini, beliau punya ciri khas. Tiap kali sudah masuk dalam peperangan, maka ketika ikat kepalanya yang berwarna merah dipakai, jadi beliau kalau masih baru mulai perang belum dipakai, perangnya masih biasa-biasa saja belum dipakai. Ketika beliau sudah betul-betul pakai, maka sejak zaman jahiliyah sebelum beliau masuk Islam, maka tidak akan ada satupun yang selamat dari pedangnya siapapun yang dilewati. Itulah Abu Dujana. Siapapun yang berada di depannya, maka akan terpisah kepala dan badannya, atau akan terbelah badannya. Saking beliau punya keberanian yang begitu kuat dan punya tekad yang pantang mundur. Ketika sudah masuk kancah peperangan, maka enggak pantang mundur. Makanya Islam itu punya ratusan superhero yang kalau kita ceritakan ke anak kita, dia akan tahu begitu hebatnya pasukan muslimin, begitu hebatnya sahabat-sahabat Nabi. Jadi tidak salah pilih superhero. Mayoritas Pak hari ini anak-anak kita kalau tanya siapa superhero-mu, siapa idolamu, Batman, Superman, Spiderman, apalagi Power Rangers, dulu Satria Baja Hitam. Nah, kenapa mereka punya superhero yang seperti itu? Karena mereka tidak punya superhero dalam alam nyata, tidak punya. Sehingga apa? Mereka ciptakan. Kalau Amerika, mereka punya namanya Rambo. Dalam kisah aslinya bagaimana perang Amerika dengan Vietnam, Pak? Kalah telak, habis. Kenapa ada Rambo? Supaya mereka ingin cerita ke anak cucu mereka, kita itu menang loh dalam perang Rambo. Dengan Rambo satu orang ini bisa
membunuh banyak tentara-tentara Vietnam gitu ya. Nah, padahal kan cuma film doang. Karena mereka dalam dunia nyata kalah. Nah, kita sebagai muslimin, kita punya panduan. Kita punya kisah. Bagaimana sahabat-sahabat mulia yang kalau kita tarik kualitas mereka seperti kalau kita ceritakan hari ini ke anak-anak kita, bisa jadi mereka akan mengidolakan mereka. Karena tidak ada orang yang mau berkisah tentang itu. Ya, antara tidak ada sama tidak tahu. Beda-beda tipis ya. Tidak ada sama tidak. Oh ternyata ada ya superhero di muslimin. Banyak banget. Maka kualitas Abu Dujana ini seperti kualitas Zubair bin Awwam, yang namanya saja disebut 2000 pasukan kabur ketika perang Hunain. Zubair bin Awwam disebut namanya Pak. Ditanya oleh pimpinan, itu siapa di depan tuh yang tombak ada silang, punya 2 tombak warna kuning di punggungnya? Kata pimpinan mereka, kata pimpinan suku Hawazim atau siapa itu, kalau kalian mendapati dia dalam barisan muslimin, lebih baik kita mundur, nggak usah cari urusan sama dia, mati gitu. Jangan cari urusan sama dia. Bagaimana Zubair ketika perang dengan Romawi, dari pasukan depan beliau menerjang pasukan Romawi yang ratusan ribu tersebut, terbelah Pak. Itu pasukan terbelah 2. Maksudnya pasukan berbaris gitu ya, rapi, diterjang oleh beliau, terbelah 2 sampai ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Zubair bin Awwam. Nah, kualitas Abu Dujana ini sama dengan kualitas Zubair bin Awwam. Malam ini kita akan berkisah dengan sahabat mulia yang ketika berada dalam kancah peperangan ditakuti oleh musuh. Karena keberaniannya, karena kemahirannya dan kelihayannya dalam berkuda. Beliau ini pasukan berkuda. Maka disebutkanlah dalam sirah, orang-orang telah tahu benar kedudukan perang dan keangkerannya. Ini dianggap angker loh. Kalau Abu Dujana ada dalam pasukan, ini angker udah tuh pasukan itu. Kalau hari ini pasukan elit gitu ya, ditakuti gitu. Cuma kualitasnya zaman Nabi bukan 1:1. Hari ini pasukan elit 1 banding berapa tuh? Katanya 1:100. Katanya 1:100. Kualitas pasukan elit yang kita punya itu. Ada yang kualitasnya 1:100. Pasukan muslimin ada satu sahabat yang 1 orangnya itu berbanding 1000. Itu bukan lelucon, bukan ngada-ngada, tapi begitulah. Itu ada nanti di kisah ketika Sayyidina Umar bin Khattab diminta bantuan oleh Amr bin As untuk menaklukkan Syam. Menaklukkan Syam. Pasukan Nabi pernah bersabda bahwa pasukan muslimin yang berjumlah 12.000 orang tidak akan pernah ditaklukkan. Sedangkan muslimin cuma punya pasukan 8.000. Kurang berapa berarti? Kurang 4. Maka Sayyidina Umar mengutus 4 sahabat, ya, 4 sahabat yang satu orang sahabat ini hitungannya 1 kali 1000. 1 orang ini sebanding dengan 1000 orang. Maka Amr bin As nanya, maka dibaca surat dari Umar bin Khattab. Wahai Amr bin As, aku kirim kamu 8.000 pasukan dan 4 orang yang kualitas 1 orangnya itu dengan 1000. Maka pasukanmu sekarang berjumlah 12.000. Itu Syam yang sudah dikepung kurang lebih berminggu-minggu, tidak bisa ditembus.
4 orang ini datang, Pak. Zubair bin Awam hari ini masuk, besok pagi udah tembus benteng yang kokoh itu. Hari ini mereka datang, bawa beberapa pasukan teman, ngintai, muterin benteng. Besok malamnya mereka udah nembus ke dalam. Maka kalau ditanya ke superhero nih, perlu kita hadirkan sosok-sosoknya supaya anak-anak kita, cucu kita, generasi kita ke depan punya panduan yang jelas, bukan angan-angan. Punya superhero nyata gitu, real. Bukan berubah gitu ya. Dengan tenaga saya kecil nonton juga. Gimana Pak Sana? Masih nonton lah ya. Gundala. Ada Pak. Kalau kita baca kisahnya superhero muslim, seru betul. Buat anak-anak laki-laki khususnya ya. Itu tuh bisa menyemangati betul. Ya. Nah, maka disebutkan di mana mereka akan melakukan 1000 perhitungan setiap hendak menerjuninya. Jadi kalau Abu Dujana udah turun mau melawan pasukannya Abu Dujana, mereka pikir 1000 kali. Daripada mati konyol gitu, ibaratnya begitulah. Saking angkernya namanya disebut gitu. Apalagi kalau udah dia pakai ikat kepala merah. Daeng jangan pakai deh, ngeri juga. Dulu pas perang mana tuh yang ramai itu di mana? Poso ya, antara pasukan merah itu ikat kepala menunjukkan ini ya. Kita pakai ikat putih gitu ya. Kalau enggak hitam, kalau enggak hijau. Ini kan kita 3. Kalau enggak putih, hitam atau hijau. Kemudian berbeda dengan satria kita yang satu ini, bila memasuki kancah peperangan, maka ia melihat musuh-musuh Allah bagaikan serangga-serangga hina, di mana ia dapat berjalan di atasnya dan menginjak-injaknya dengan kedua kakinya. Itu kualitasnya sebesar itu. Lihat musuh itu udah kayak ngelihat ini ini kecoa nih. Oh ini cuma ulat biasa nih. Jadi dia anggapnya betul-betul remeh gitu. Di tempat lain, di kondisi yang lain tidak boleh, Pak. Kita meremehkan orang, kita sombong tidak boleh. Tapi dalam medan pertempuran boleh. Termasuk Abu Dujana modelnya begitu, Pak. Dalam peperangan sombongnya luar biasa. Dan itu dibolehkan oleh Nabi. Di tempat lain tidak boleh. Di tempat lain tidak boleh. Tapi dalam kondisi perang itu dibolehkan. Sebagaimana halnya Zubair bin Awam menunjukkan kelihayannya dalam memainkan pedang. Jadi ini musuh di depan, sebelum mulai perang itu dia tunjukkan keahliannya, Pak. Jadi kan kayak nampakin kesombongannya gitu. Dan itu bukan tanpa alasan, karena menunjukkan kemampuan di hadapan musuh itu bisa menurunkan semangatnya musuh. Oh ini bahaya nih, depan kita orangnya pintar betul dia main pedang gitu. Ya, takut betul. Sama kalau hari ini, wah yang turun baret merah nih. Udah yang lainnya jiber tuh, ngeri lah. Yang turun baret coklat, hadaplah itu samalah sama kita itu. Baretnya coklat berarti ya kualitasnya masih samalah dengan kita nih. Tapi kalau udah ke baret merah yang turun, enggak jadilah. Maka dalam peperangan kondisi-kondisi seperti itu, simbol, warna, identitas itu dibolehkan. Bahkan di Islam pun boleh pamer. Hanya di situ, tapi di luar itu enggak boleh. Ya. Kemudian karena itu Anda mendapatinya selalu berjalan dengan penuh kesombongan ketika terjun di medan perang. Kemudian Abu Dujana
orang sahabat yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam berperang. Semangat kuat ini perlu mendapatkan jalan untuk sampai kepada leher-leher musuh. Namun sayang pemilik semangat baja ini belum lagi masuk Islam. Itu kisahnya ketika sebelum masuk Islam. Abu Dujanah di antara sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau pun ikut hijrah. Jadi bukan yang memusuhi Nabi, karena dalam kisah sebenarnya tidak ada beliau yang memusuhi menyakiti, tidak ada. Ya. Termasuk sahabat-sahabat dari Ansor, dari Muhajirin yang awal-awal masuk Islam, sehingga semua peperangan beliau ikutin. Nah, nanti kita akan berkisah banyak dalam kisah perang beliau dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang pengusiran Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian dalam perang Khaybar. Peran-peran Abu Dujanah ini terlihat betul. Maka tatkala ia masuk Islam, keimanan telah menyentuh lubuk hatinya yang paling dalam, semakin bertambahlah semangatnya itu. Maka memang kualitas orang beriman itu ketika dia sebelum masuk Islam, seandainya sebelumnya dia itu adalah jagoan, maka ketika masuk Islam akan bertambah jago. Karena jagoannya dulu tanpa dibarengi dengan iman, masih ada rasa takut, ada tujuan tidak jelas. Maka bagaimana Khalid bin Walid sebelum masuk Islam kan jagoan, pimpinannya Quraisy, pimpinan perangnya Quraisy. Ketika masuk Islam, tetap dia menjadi pemimpin, kualitasnya tidak diturunkan. Begitulah Islam. Jadi latar belakang seseorang sebelum masuk Islam apa, ketika dia masuk Islam, maka dia pun akan menduduki posisi itu. Ditambah dengan kemuliaan. Abu Dujanah, nama asli beliau adalah Sammah bin Khursyan. Sammah bin Khursyan. Ini nama yang disebutkan Abu Dujanah itu hanya sebagai kunyah. Ya, nanti saya belum menemukan Abu Dujanah itu dari apakah anak, karena seseorang itu nama anak pertamanya yang laki-laki biasanya dijadikan sebagai kunyah. Sebagaimana Nabi punya kunyah apa? Abul Qasim. Ya, karena anak Nabi yang laki-laki nama yang pertama Qasim almarhum. Ya. Maka Abu Dujanah pun begitu kemungkinannya. Maka namanya Sammah bin Khursyan yang ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud. Ini dua perang besar yang kata Nabi, siapapun yang ikut dalam perang Badar, maka Allah sudah ampuni dosa-dosanya sebelum dan sesudahnya. Jadi pasukan yang ikut dalam perang Badar itu kalau setelahnya itu melakukan dosa pun Allah ampuni. Di antara keistimewaan yang mungkin nggak ada di kesempatan yang lainnya gitu. Karena itu kan awal-awal orang-orang pilihan yang ikut bersama Nabi dalam kancah peperangan. Karena tidak semua orang mau, Pak. Sama seperti kita hari ini. Kalau ada panggilan jihad, yang berani turun berapa orang? Ya tidak semuanya. Makanya keberanian orang-orang yang memilih mengambil peran itu, maka Allah muliakan. Dan kemuliaan itu ada di perang Badar. Maka ada ungkapan begini kan Pak, al-fadlu lil mubtadi. Ya. Keutamaan itu maka ada siapa yang memulainya. Walaupun terlihat masih ada kurang-kurangnya, tapi tetap mereka lebih utama. Ya, sama Pak. Di masjid kita jadi ini kan karena dimulai, yang mulai kan banyak sudah, tapi tidak jadi kan? Tidak jadi. Berapa lama deh?
Mangkrak ada 10 tahun. 7 tahunan. 7 tahunan mangkrak. Dipegang oleh benar, diurus dengan benar, nyampe 2 tahun ini sampai dipakai. Belum nyampe 2 tahun sudah bisa kita pakai. Makanya apa? Al-fadlu lil mubtadi. Keutamaannya ada orang yang memulai. Maka nama-nama yang ikut terlibat dalam pembangunan ini semuanya udah tercatat di Al-Aras. Pak Agus, wah ini yang hitung uang dulu nih. Wah, jaga betul nih Pak Agus nih. Ya, kalau nggak benar pengeluarannya, permasalahan yang dulu masalah uang. Benar yang pegang, benar jadinya. Nggak benar yang megang mangkrak. Uang banyak tapi nggak jadi. Maka setiap ada sesuatu di permulaan, ikut bagian, Pak. Supaya apa? Tercatat di arsy. Nama kita terlabel. Terlabel. Ya, siapapun yang terlibat dalam kebaikan itu, maka pahalanya akan turun. Ingat betul ya bahasanya kita ngumpul sebelum Ramadan, mendekati Ramadan masalah ya. Yang di sana bismillah pokoknya duduk bareng, gimana caranya bergerak, gimana caranya ada perubahan. Niatnya cuma satu, itu masjid jadi udah, nggak ada yang lainnya, nggak ada tendensi macam-macam. Bismillah, alhamdulillah, niat baik Allah tolong pasti. Apalagi yang dibangun adalah rumahnya Allah. Berapa kali lipat Pak Agus dari dana yang dipegang awal sampai ini jadi bertambahnya? 3 kali lipat dari dana awal tuh yang idle gitu ya, yang apa deposit cuma angka doang, apa nggak kepake gitu ya. Tiga kali lipat ya, 3 kali lipat. Bisa 4 kali lipat dari modal awal yang diambil peralihan ya. Maka ngurusin maslahat orang banyak itu kalau niat tulus, Allah yang tunjuk jalan. Kadang ada Pak Agus pernah rasa khawatir nggak nih uangnya habis nih gimana ntar? Ya kalau bagian keuangan pasti ada rasa kekhawatiran, ada aja. Tapi selama itu untuk kebaikan, pasti Allah yang akan ikut campur. Allah akan ikut andil. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Pokoknya ada aja caranya. Wah, saldo menipis nih. Share sekali share langsung terisi lagi. Habis lagi. Ada lagi. Tinggal siapa yang Allah ketuk nanti. Hari ini dia, besok kita lah paling enggak. Yang musibah enggak pernah ketuk hati kita, musibah. Berapa kali ada penggalangan buat umat gitu untuk maslahat, enggak pernah terketuk. Itu musibah tuh. Jangan-jangan ada apa-apa hati kita enggak terketuk untuk ikut dalam kebaikan. Sama Pak, zaman Nabi pun begitu, enggak semuanya ikut. Tapi bagi yang ikut, karena dulu masih ada wahyu, Nabi sampaikan. Dan disampaikannya wahyu tersebut tentang keutamaan tersebut bukan sebelum berangkat, belum. Setelah berangkat, udah selesai perang baru Nabi bilang, yang ikut perang Badar sebelum dan sesudahnya dosanya sudah Allah maafkan. Kira-kira yang enggak ikut gimana Pak? Nyesel enggak tuh? Nyesel betul. Kan kesempatan berbuat amal baik itu dan banyak, tapi kita sering lalaikan. Pas sudah, cuma memang hari ini sudah tidak ada wahyu nih, tapi sudah cukup apa yang dulu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu pun masih berlaku hari ini. Tinggal kita mengulang-ulangnya aja. Makanya kenapa hadis itu diulang-ulang disampaikan
untuk mengingatkan kita, karena sudah tidak ada lagi yang bisa, yang omongannya itu sebagai dalil. Nggak bisa, kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran. Kemudian di antara peran besar Abu Dujanah adalah ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, awal peperangan dikisahkan oleh Anas bahwasanya Nabi mengambil sebilah pedang ketika kondisi peperangan masih belum, kaum muslimin belum diserang oleh pasukan Khalid. Ketika kaum muslimin masih menyerang di awal-awal perang Uhud, maka Nabi mengambil sebilah pedang. Kata Nabi, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka sahabat-sahabat, saya ya Rasul. Enggak. Saya ya Rasul. Enggak. Termasuk Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dengan Nabi itu kan sebenarnya posisinya apa, Pak? Ibunya Zubair, bibinya Nabi. Berarti Zubair sepupunya Nabi. Zubair minta, ya Rasul saya. Enggak dikasih, Pak. Enggak dikasih oleh Nabi. Maka datanglah Abu Dujanah, ya Rasulullah. Karena kan Nabi bilang, siapa yang mau mengambil ini dariku? Maka Abu Dujanah bertanya, ya Rasul, apa haknya pedang tersebut? Artinya kalau pedang itu diambil, terus apa yang mesti dilakukan dengan pedang itu gitu? Ya walaupun kita tahu ya pedang buat perang gitu ya, buat nebas, buat nyerang. Tapi Abu Dujanah bertanya terlebih dahulu, ya Rasul, apa haknya? Maka kata Nabi, siapa yang mengambilnya dengan haknya segala konsekuensinya. Artinya kalau sudah ngambil pedang ini, maka haknya yaitu masuk dalam medan peperangan, lawan musuh. Kalau antara dua, antara kamu membunuh musuh atau kamu yang dibunuh, maka haknya ndak ada opsi kabur, ndak ada opsi kalau kalah terus nyerah, ndak boleh. Haknya antara kamu membunuh atau engkau syahid, kurang lebihnya begitu. Dan itu ndak gampang. Di medan perang pun kadang-kadang orang sudah berhadapan, kadang-kadang ketakutan. Ada yang nggak berani nyerang gitu, ada yang masuk tapi nggak berani melawan. Maka Nabi katakan, yang mengambil pedang ini maka berikan haknya, masuk dalam medan peperangan dan tunaikan kewajibannya. Maka setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi, maka Nabi menyerahkan pedang tersebut kepada Abu Dujanah. Setelah mengambil pedang tersebut, Pak, Zubair bin Awam penasaran betul gitu. Dan beliau merasa ada rasa kecewa. Kecewa di sini bukan berarti tidak suka sama Nabi, tidak. Saya kurang apa ya kok? Enggak ke saya dikasih. Saya ini kan sepupunya gitu. Kenapa orang lain yang dikasih? Maka kata Zubair bin Awam, akan aku lihat bagaimana Abu Dujanah menunaikan hak pedang tersebut. Maka setelah Abu Dujanah mengambil pedang tersebut, sebelum beliau masuk ke dalam kancah peperangan, beliau mengambil ikat kepala merahnya. Ketika Muhajirin, Ansar dan musuh Quraisy melihat Abu Dujanah memakai ikat kepala merahnya, langsung ketakutan. Langsung pada ketakutan. Karena tahu persis, tanpa memegang pedang Nabi saja, Abu Dujanah, kalau bahasa kita menggila gitu di dalam peperangan. Nggak pantas lah kita bilang menggila nggak bisa dihadang gitu. Nggak bisa, membabi buta, menyerangnya membabi buta. Sehingga Quraisy takut betul.
Karena tahu nih, ini orang dulu waktu masih kafir, waktu masih zaman jahiliyah saja ditakuti. Apalagi setelah masuk Islam dan memegang pedang Nabi. Maka Zubair bin Awam tadi yang penasaran, pingin lihat apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah dengan pedangnya Rasul, maka dia ikutin terus, Pak. Dia ikutin terus Abu Dujanah kemana, dia ikutin gitu. Sampai ketemu dengan salah satu satrianya Quraisy, yang mana satrianya Quraisy ini juga tidak membiarkan satupun muslimin lewat, melainkan pasti akan ditebas. Nah, satria Quraisy ini menggunakan baju besi, seluruh tubuhnya tidak ada yang kelihatan kecuali dua matanya. Dan Zubair bin Awam berdoa, meminta semoga saja Abu Dujanah ketemu nih sama satrianya Quraisy, biar seimbang lawannya. Maka Abu Dujanah tidak lama kemudian bertemulah Abu Dujanah dengan satrianya Quraisy yang tadi pakai baju besi sepenuhnya. Maka terjadilah duel dua satria yang membuat debu-debu berterbangan. Debu-debu berterbangan sampai akhirnya Abu Dujanah berhasil membelah satrianya Quraisy tersebut, dibelah. Daging, Pak, belah. Butuh pisau yang tajam saya atau butuh tenaga yang kuat juga? Butuh tenaga kuat. Belah manusia, belah manusia. Pasti butuh, apalagi udah pakai baju perang. Dibelah oleh Abu Dujanah. Kemudian setelah membunuh satrianya Quraisy, Abu Dujanah mengacak-ngacak barisan kaum musyrikin hingga sampai kepada seorang pemimpin wanita Quraisy. Nah, Quraisy pada saat perang itu mereka punya pemimpin wanita. Siapa, Pak? Ingat? Ada yang tahu? Hindun. Dia nuntut balas atas kematian saudara-saudaranya dalam perang Badar. Yang dibunuh sebenarnya Hamzah cuma bunuh satu. Ada 6 atau 7 kakak beradiknya Hindun, laki-laki semuanya, termasuk orang tuanya, yang memegang bendera Quraisy. Mati satu, digantikan lagi. Mati satu. Yang pegang ini kakak beradiknya semua. Abang beradiknya lah gitu. Laki-laki semuanya. Dan mati semuanya. Salah satunya yang membunuhnya adalah Hamzah. Hindun melihat ketika Hamzah membunuh saudaranya, maka disangkanya Hindun Hamzah lah yang membunuh semua saudaranya, padahal Hamzah cuma bunuh satu. Makanya dalam perang Uhud Hindun ikut bagian, termasuk dia membayar seorang budak dari Ethiopia yaitu Wahsy untuk menyasar khusus membalas dendam atas terbunuhnya keluarganya, yaitu untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Maka ketika Abu Dujanah mendapati, kan awal perang Uhud kan Quraisy kalah, ya, kalah telak gitu. Walaupun kaum muslimin hanya berjumlah 1000 orang, datang 700 karena 300 itu balik dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, adapun Quraisy itu jumlahnya 3000 orangan, ya, 3000 orang. Sehingga dalam perang tersebut yang awal walaupun jumlah muslimin tidak sebanding, tapi kaum Quraisy karena melihat bagaimana kiprahnya Abu Dujanah masuk dalam pasukan Quraisy, diobrak-abrik semuanya. Siapapun yang diketemuinya pasti ditebas dengan pedang yang diberikan oleh Nabi. Sehingga Abu Dujanah mendapati ada satu perempuan, hampir saja Abu Dujanah memenggal kepalanya. Ketika hampir
Maka Zubair bin Awam melihat, Pak, dari kejauhan gitu ya. Karena ini ngikutin terus nih, Pak, penasaran. Karena nggak dapat bagian pegang pedang itu gitu. Maka ketika pedang itu hampir melukai Hindun, tersadarkan Abu Dujanah pas dilihat ini perempuan. Ini perempuan. Sehingga Abu Dujanah menghentikan pedangnya. Nggak sampai menebas. Kenapa? Karena pedang Nabi tidak layak untuk melukai perempuan. Makanya Abu Dujanah meninggalkan Hindun. Maka kata Zubair bin Awam, betullah apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah, bahwa pedang yang diambilnya dari Rasul betul-betul dia tunaikan haknya. Dia tunaikan haknya. Kemudian di antara yang masyhur orang bicarakan lagi terkait Abu Dujanah adalah selain yang memiliki ikat kepala kematian, Abu Dujanah juga tidak pernah berada di barisan belakang. Dalam setiap peperangan beliau pasti ada di barisan depan. Kualitas masa itu, pemimpin itu di depan, Pak. Nah, hari ini pemimpin di mana, Pak? Ngontrol lewat yang di lapangan siapa tuh? Yang di lapangan yang kemarin baru selesai pendidikan, yang baru masih darah mudanya masih terlalu tinggi gitu ya, sehingga di saat dipancing ya dibalas betul. Ya, maka kadang-kadang kita mau nyalahin mereka, anak muda yang ditaruh di bawah gitu, udah panas terik dipancing, ya mereka juga marah. Coba yang mungkin agak-agak bukan tua tapi ya bilang lebih senior sedikit, mungkin agak lebih kalem gitu, tidak mudah mukulin orang. Ini kan kalau kita lihat dalam setiap demo itu udah ketangkep, diapain, Pak? Ada enggak yang selamat tuh? Jarang. Pasti dikupukulin dulu baru dipukulinnya pun targetnya apa? Organ vital, kepala, dada. Itu kan kalau nggak dikontrol minimal geger. Maka kualitas pemimpin masa itu susah kita untuk mencari penggantinya hari ini. Bagaimana pemimpin tahu persis berada di lapangan, tahu kondisinya, mengevaluasinya dengan baik, dan mereka berada di garda terdepan, langsung hadap-hadapan dengan musuh langsung. Karena semangat pasukan itu akan jauh lebih besar ketika mereka melihat pemimpinnya berada di depan dan semangat. Itu rasa nggak bisa diungkapkan hanya dengan perintah-perintah gitu ya, perintah tapi orangnya nggak tahu. Apalagi kalau hanya sebatas memprovokasi terus kabur gitu. Kemudian yang jadi korban orang yang nggak tahu apa-apa gitu ya, nganter paket ditabrak, dilindes. Itu kan luar biasa. Hati nurani kayak hilang gitu, dianggap bukan manusia yang dia hadapi. Jangan-jangan dianggap hewan, na'udzubillah. Atau jangan-jangan doktrinnya udah sikat aja, na'udzubillah. Mereka butuh orang-orang yang punya, apalagi yang dihadapi orang sendiri gitu ya, rakyat sendiri yang mestinya diayomi, bukan untuk disakiti. Kemudian pembelaan Abu Dujanah kepada Rasulullah
Maka setelah Abu Dujanah mengambil haknya dengan memporak-poranda pasukan Quraisy dalam perang Uhud, setelah pasukan Quraisy ini yang 2000 yang tersisa itu menuju balik ke arah Mekah, dikejar oleh pasukan muslimin kurang lebih 600 orang, karena pasukan muslimin 700. 700. Kemudian yang di atas bukit itu ada 50 orang. Kemudian yang bersama Nabi ada 100, berarti yang ngejar itu kurang lebih 500-an lah. Ya. Ya, 550-an. Yang ngejar yang 2000 pasukan Quraisy. Ketika pasukan Quraisy ini sudah menjauh, bahkan sudah tidak terlihat lagi bayangannya, Abdullah bin Zubair, pimpinan pasukan panah di atas bukit, menyampaikan ke pasukan yang lainnya supaya tidak meninggalkan pos, tidak turun dari bukit, karena instruksi Nabi jangan turun dari bukit sebelum saya perintahkan. Jadi dipegang betul tuh sama Abdullah bin Zubair. Ya, dipegang oleh beliau. Namun pasukan yang lainnya niatnya sebenarnya baik juga, ingin membantu mengumpulkan harta rampasan, bukan mengambil pribadi, bukan. Ya, ingin membantu mengumpulkan harta rampasan. Namun karena mereka melihat pasukan Quraisy sudah nggak kelihatan lagi bayangannya, udah hilang gitu. Ternyata pasukan Khalid bin Walid 200 orang ada di bagian samping. Maka ketika 43 orang turun, pasukan yang tersisa tinggal 7. Dari belakanglah pasukan Khalid naik ke atas bukit, menyerang sampai membunuh Abdullah bin Zubair dan 7 sahabat lainnya, sehingga pasukan muslimin diserang dari belakang. Nah, disitulah nanti Abu Dujanah mengambil perannya, melindungi sebagai tameng hidupnya Nabi. Betul-betul Nabi di belakang beliau, dan beliau hadapkan tubuhnya untuk sasaran panah. Ada tombak, ada pedang, semuanya ditahan pakai tubuhnya. Nanti ada Tolha bin Ubaidillah yang juga begitu. Ya, yang dalam kisahnya nanti ketika giginya ompong gitu ya. Ya, semakin ompong semakin ganteng. Bedanya kita semakin ompong tidak jelas gitu ya. Baik, insyaallah nanti akan kita lanjutkan kisah peran dari Abu Dujanah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.